Shalom, apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara, tentang hikmat Tuhan. Saya percaya bahwa dalam hidup ini yang sangat kita butuhkan itu adalah hikmat. Ya, apalagi ya kalian sebagai anak-anak muda gitu ya, karena perjalanan hidup ke depan tuh masih panjang, masih banyak hal yang harus digumulkan. Dan tanpa hikmat Tuhan kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita buka bersama Daniel pasal yang pertama, yuk kita lihat. Daniel pasal yang pertama, judul perikopnya di sana adalah di Istana Babel. Kita baca secara bergantian karena agak panjang. Ayat yang pertama mulai. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2. Ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasanya diminum, ya. Diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Saudara, kalau kita melihat dan membaca di sini ada satu kisah ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim di Israel, Nebukadnezar Raja Babel itu menyerang ke Yerusalem. Dan akhirnya Yerusalem ditaklukkan, bahkan perkakas di rumah Tuhan di bait Allah itu dibawa ke Babel untuk menjadi penyembahan berhala di rumah dewa di Babel. Lalu ketika itu raja bertitah kepada Aspenas, itu pegawai istana, raja bilang, pilih beberapa orang pemuda, mereka itu yang masih muda dan yang dari keturunan raja dan bangsawan untuk dibawa ke Babel, bukan untuk perbudakan, tapi mereka akan bekerja di kantor pemerintahan di Babel. Ya, berarti ini adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Lalu di sana terpilih, ya kita tahu bersama, dikatakan tadi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu nama-nama mereka sebelum diganti di Babel. Dikatakan tadi ayat yang keempat, coba kita baca, siapa yang dipilih saudara, yang masuk ke kriteria yang dipilih oleh raja, yakni apa? Ayat yang keempat, baca bersama lagi dengan suara yang keras, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dalam bahasa orang Kasdim. Untuk bekerja di kerajaan Nebukadnezar itu adalah istana tempat penyembahan berhala yang tidak mengenal Tuhan. Disuruh pilih orang-orang muda, yang pertama dikatakan yang tidak bercela lakunya. Dan juga yang memiliki banyak hikmat. Di masa-masa seperti sekarang ini, anak muda, kalian tidak bisa hanya mengandalkan kepinteranmu, ijazahmu, apalagi hal-hal yang menurut kita nih sekarang, oh kalau saya sekolah tinggi S1, S2, S21 kayak Samsung, S23 lah, maka saya pasti masa depannya itu sukses. Hikmat itu nggak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah.
Hikmat itu tidak ada hubungannya dengan ijazah yang kau miliki. Di zaman sekarang teknologi yang begitu maju, ya, yang namanya AI itu saudara, dia bisa bikin lagu loh. Jadi sekarang ya para pencipta lagu hati-hati. Kemarin suami saya coba suruh AI untuk bikin lagu rohani. Pertama keluar liriknya. Di dalam gelap engkau datang sebagai cahaya bagiku, engkau penyelamat jiwaku. Lalu suami saya bilang coba bikin aransemen musiknya. Keluar udah plus suara, plus lirik, plus aransemen musik. Dan itu gak kena copyright. Saudara bisa bayangkan, gila nih zaman ini sekarang. Ya, jadi kita dengan kekuatan kita sendiri, kita udah gak bisa. Apa yang kita mau andalkan? Jangan-jangan AI lebih pintar loh dari kita. Iya apa ya? Apa yang bisa membuat nilai dirimu itu berarti waktu kau punya hikmat Tuhan. Ketika Raja Nebukadnezar memilih orang-orang muda untuk bekerja di istananya, itu istana tempat penyembahan berhala loh. Tapi dia pilih orang-orang yang pertama tidak bercela. Saudara, saya percaya bahwa hikmat itu hanya ada pada Tuhan, kata firman Tuhan. Hikmat itu sesuatu yang akan kecerdasan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Tidak kepada semua orang loh. Dan hanya orang-orang yang punya hikmat yang akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di akhir zaman. Ya, dan bukan hanya Tuhan yang memilih, bahkan di kerajaan di Babel yang tidak mengenal Allah, bahkan itu penyembah berhala. Mereka memilih orang-orang yang punya hikmat. Jadi anak-anak muda tolong hari ini isi hidupmu dengan hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan turun dalam hidupmu. Karena hanya itu yang akan membedakan engkau dengan orang dunia. Amin. Enggak ada yang lain. Waktu kita ini penuh dengan hikmat Tuhan, di sana dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Apa itu cela? Cela itu dosa. Cela itu noda. Saya berdoa supaya sekalian semua anak-anak muda di sini, mari jaga hidup di dalam kekudusan. Amin. Kunci untuk kita punya hikmat Tuhan itu, kita harus berjalan dalam kekudusan tanpa cela. Yang sudah punya pacar berapa banyak di sini? Tolong angkat tangan. Yang sudah pacaran, angkat tangan. Ya, yang sudah pacaran. Kalau masih di bawah 20 tahun, enggak usah pacaran ya. Yang di bawah 20 tahun, enggak usah pacaran. Ya, kau itu belum mengerti tentang hidup ini, enggak usah pacaran. Cuma buang pulsa, buang ongkos, buang pikiran, buang tenaga. Ya, jadi yang masih di bawah 20, enggak usah pacaran. Katakan, enggak ada yang mau amin. Ya, benar. Karena pacaran itu adalah persiapan untuk pengenalan, kamu akan memasuki pernikahan. Jadi kalau belum yakin mau menikah, enggak usah pacaran. Karena ini bukan zamannya, oh gonta-ganti, kan dicoba-coba dulu Bu. Ya, emang kau pikir nih apaan mau dicoba-coba? Jangan ya saudara, kita ini orang percaya anak Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan diberi hikmat yang berlimpah-limpah. Karena waktu kau menghormati Tuhan, maka Tuhan itu beri kita hikmat. Ya, tolong jangan pacaran dulu. Yang sudah 20 tahun pun ya jangan terlalu ngebet ya. Maksudnya kalau memang belum yakin, ya kalau saya sih ngomongnya mending lama berdoa. Ya lama berdoa, kalau sudah yakin itu jodoh baru menikah. Ya daripada ya itu tadi salah nanti, karena banyak sekarang orang menikah itu bukan karena dari Tuhan. Kenapa terjadi banyak perceraian? Karena orang menikah itu bukan jodoh dari Tuhan. Ada yang pacaran sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Ya, lalu dia pikir, ya saya kan sudah terlanjur, daripada terlanjur ya sama siapa lagi saya mau nikah. Akhirnya terjadi hubungan yang begitu. Kenapa banyak tingkat perceraian? Yaitu karena banyak hubungan yang bukan didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Jangan ya, karena aduh hari gini orang nonton film porno bebas, orang lihat apa tuh bebas, setan itu ada di mana-mana. Nah kalian pacaran, ya pasti ada dagingnya dong di dalamnya. Namanya orang pacaran, dua orang yang berbeda jenis.
Ya tadinya deket-deketan, pegangan tangan, lama-lama mulai naik. Ya ini terjadi sekarang. Jangan ya nak ya, jangan. Lebih baik jangan ya. Jaga kekudusan. Yang dipilih dari Yerusalem pada waktu itu dipilih anak-anak muda yang tidak ada suatu celah. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang takut akan Tuhan, yang akan diberi hikmat Tuhan. Dan dikatakan di sana yang memiliki berbagai-bagai hikmat. Karena kalau orang itu nggak takut Tuhan, tidak mungkin dia punya hikmat. Hanya orang yang takut Tuhan yang akan punya hikmat. Saya berdoa semua anak muda di GSJS ini diberi hikmat Tuhan, amin. Supaya kau pilih jodoh, kau tahu yang benar mana. Dulu saya sebelum bertobat, saya kalau pilih cowok, yang pertama yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, ya ATM pribadi, semua yang pribadi. Karena dulu saya pikir itulah kebahagiaan. Tapi ternyata setelah saya kenal Tuhan, wah saya baru tahu dibukakan, diberi hikmat Tuhan. Oh ternyata itu enggak benar. Karena kaya saja enggak cukup untuk memberi kebahagiaan. Tapi banyak anak muda sekarang bilang gini, kalau saya bu pilih nangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Bertobat kau ya. Saya nggak mau menangis, bahagia, amin. Ya ngapain menangis di atas Mercy, biar di atas Mercy kalau nangis ngapain saudara ya. Ketika saya terima Yesus, saya diberi hikmat Tuhan. Dari mana saya dapat hikmat Tuhan? Dari firman Tuhan. Waktu kau banyak bergaul dengan firman Tuhan, baca firman, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ya, yang tiap hari baca Alkitab. Nah ini kalau nggak pernah baca Alkitab mau dapat hikmat dari mana? Ya, nggak ada hikmat di tempat yang lain. Hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Saya mau saudara mulai besok saudara komitmen ya anak-anak muda baca Alkitab, amin. Mau komitmen? Nggak usah disuruh baca 5 pasal. Tolong dikasih tugas nih ya. Nggak usah 5 pasal. Nanti kebelengeran malah nggak ada yang dilakukan. Mulai baca dari kitab Amsal. Ya, mulai besok baca Amsal pasal yang pertama. Lalu dapatnya apa? Tolong ditaruh di story Instagram. Amin. Saudara belajar mendapatkan sesuatu dan saudara juga mulai belajar untuk memberitakan firman. Amin. Nggak apa-apa nanti temanmu bilang, kok sekarang rohani? Puji Tuhan. Tiap hari angkat satu ayat Amsal yang memberkati hidupmu. Baca aja dari pasal yang pertama. Nanti kalau nggak ngerti ini ayatnya maksudnya apa? Tanya sama kokoh pembimbingmu di sini ya. Ini maksudnya apa? Coba bagaimana kalian bisa punya hikmat Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab. Sumber dari hikmat Tuhan itu adalah dari firman Tuhan. Kita ada di zaman yang begitu ke depan ini persaingan itu begitu luar biasa. Sekarang banyak kepintaran manusia mulai diganti dengan robot, mulai diganti dengan mesin, dengan komputer. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita lagi untuk menghadapi. Saya nggak bisa bayangkan ya, di zaman-zamannya kalian tuh nanti cari kerja itu seperti apa ya susahnya. Sedangkan sekarang ini aja orang cari kerja itu udah nggak usah orang lain, yang mau berbisnis aja sekarang punya modal, itu bingung mau bisnis apa. Iya nggak? Yang nggak punya modal nggak usah gini-gini. Yang saya tuh ketemu banyak orang punya uang. Sampai ngomong, bu bingung bu, mau bisnis juga bisnis apa ya? Hari gini tuh apa? Dengan era globalisasi sekarang pasar-pasar dikuasai oleh luar negeri. Dengan adanya TikTok, adanya apa penjualan-penjualan dari luar negeri masuk semua. Kita ini rasanya mau bagaimana loh? Ini seperti hal keadaan ini ketika Raja Nebukadnezar hendak memilih orang-orang pilihan untuk dibawa menjadi pegawai di istana raja. Pada zaman itu saudara, yang lain tuh dibawa sebagai tawanan, sebagai budak di Babel. Tapi pemuda-pemuda ini dipilih menjadi pegawai di istana raja. Dan mereka dikasih makan makanannya raja. Coba baca ayat yang berikutnya dikatakan di sana. Ayat yang ke-7 tadi. Pemimpin pegawai istana itu
memberi nama lain kepada mereka, ya. Jadi lihat tadi, perhatikan tadi nama mereka itu adalah di sana Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Sampai di Babel nama itu harus diganti karena nama-nama mereka ini adalah memiliki arti nama yang sangat luar biasa sebenarnya, yang ada kaitannya dengan Tuhan. Ketika sampai di Babel, ya, pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya apa? Beltsasar. Hanaya dinamainya apa? Sadrak. Lalu Misael dinamainya apa? Mesak. Dan Asaria dinamainya apa? Abednego. Jadi ini adalah nama pengganti mereka di Babel. Nama-nama dewa-dewa Babel. Padahal tadinya nama mereka itu nama yang penuh arti Alkitabiah. Daniel itu artinya dan itu hakim, Iel Allah. Jadi Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Ya, sampai di sana diganti jadi Beltsasar, nama dewa yang ada di Babel. Tapi ketika nama mereka diganti, apakah hidup mereka berubah? Tidak. Raja Babel berkehendak mengganti nama mereka supaya hidup mereka juga berubah. Tidak percaya lagi kepada Allah Israel. Tapi yang namanya iman itu kan dari dalam. Waktu orang penuh hikmat Tuhan, hidup dalam kekudusan, takut akan Allah, mereka tidak bisa digoncangkan, saudara. Kita lihat ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Baca bersama 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Mereka yang terpilih untuk bekerja di istana raja, mereka itu diberi makan makanannya raja. Diberi wine, anggurnya raja. Saya mau tanya, kira-kira kalau kalian yang terpilih, masuk di istana, lalu disuruh makan makanannya itu bertentangan dengan hukum bangsamu pada waktu itu, dengan agama, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan minum anggur. Kira-kira kalian pilih yang mana? Wah, itu kalau kita pasti sudah selfie ya. Makanan raja di sini selfie, anggur raja di foto selfie, upload di story kan. Makan makanan raja, minum anggurnya raja. Udah kelihatan gak berhikmat semua itu? Ya, baru ditawari makanan raja saja sudah tergoda. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak tergoda. Dengan jelas Alkitab berkata mereka menetapkan diri untuk tidak menajiskan hidup mereka dengan anggur, minuman, dan dengan makanan santapan raja. Karena mereka tahu itu akan menajiskan mereka. Orang yang punya hikmat Tuhan, yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan, mereka tahu beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang banyak anak muda kalau saya tanya, kenapa kamu merokok? Ya gimana Bu, di kampus saya semua orang merokok. Goblok gak? Blok. Maaf ya, maaf. Ya, iya. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Tetapkan prinsipmu, tetapkan hatimu, hormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati engkau. Dan kalau engkau dihormati Tuhan, hidupmu diangkat tinggi oleh Tuhan. Katakan, amin. Jangan ikut-ikutan. Orang yang punya hikmat Tuhan, dia menetapkan satu prinsip hidup yang tidak bisa tergoyah. Ya, saya merokok Bu, orang teman-teman saya semua merokok. Saya minum Bu, orang teman-teman saya semua minum. Ya biar mereka mau minum, biar mereka mau merokok. Ya kamu tetap tentukan standar. Anak saya bilang, teman-temanku semua merokok Mam, yang cewek merokok. Apalagi yang cowok. Ya, tapi saya bilang sama dia, kamu kalau jatuh cinta jangan sama laki-laki yang merokok. Apalagi yang dugem. Ya, apalagi yang mabok. Jadi anak saya punya standar. Biar yang ganteng naksir. Ya, biar mau lulusan apa? Ya ganteng sih Mam, nyambung sih. Tapi merokok. Nggak jadi. Kecuali dia mau berhenti rokok dulu. Itu namanya kamu punya standar. Punya nilai.
Waktu kamu punya hikmat Tuhan, kamu yang menetapkan standar dirimu. Apalagi yang perempuan-perempuan ini saya mau bilang ya, jangan turunkan nilai dirimu ya karena perubahan lingkungan yang ada di sekitarmu. Amin. Ketika saya bertobat, saya nggak mau sembarang jatuh cinta. Karena saya sudah diubahkan, hidup saya dikuduskan, saya diangkat oleh Tuhan. Ya, dan wanita super hanya untuk pria super. Debbie Teguh. Iya toh, rugi. Kamu udah ditebus, harganya mahal. Kenapa kamu mau nikah sama laki-laki yang murahan begitu? Kagak lah. Yang cowok-cowok juga tetapkan standar dirimu. Menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Cuma itu sumber kebahagiaan di hidup. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan loh. Itu kata firman Tuhan. Dan saudara bayangkan kalau kau dihormati Tuhan. Kita dihormati manusia aja senang. Apalagi kau dihormati Tuhan. Senang enggak? Wow, itu luar biasa. Ya, mau sehebat apapun dunia berubah. Orang-orang yang menetapkan standar hidupnya karena punya hikmat Tuhan. Engkau akan dibedakan oleh Tuhan. Seburuk apapun dunia berubah. Sesulit apapun masa ini berubah. Tuhan tahu. Memilih orang-orang yang takut akan Dia. Kita lihat, nggak sembarangan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipilih Tuhan. Lalu dikatakan saudara ketika dia ditawari untuk makan makanannya raja. Karena raja beri perintah. Apa yang saya makan, itu yang mereka makan. Apa yang saya minum, itu yang harus mereka minum. Tapi mereka tahu makanan dan minuman itu menajiskan diri mereka. Dan mereka tidak mau. Coba lihat saudara. Dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tadi ayat 8, dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, baca bersama, maka apa? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel apa? Kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, waktu kau menghormati Tuhan, menetapkan standar hidupnya dengan firman Tuhan, Tuhan yang sanggup mengubah orang. Sehingga Daniel tadinya tidak punya ordal loh. Ini pemimpin kepala istana ordal enggak? Ngerti ordal kan? Apa itu ordal? Saya pikir pada nggak tahu lagi ya. Sekarang ini kan orang bilang kalau mau apa harus pakai ordal. Saya dengar banyak orang kesaksian, Bu, doakan saya ya. Saya ini mau mendaftar ke sini mau cari kerja. Tapi dengar-dengar di situ harus ada ordal. Waktu engkau hidup takut Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mengaruniakan kepada Daniel sehingga Tuhan menggerakkan hati kepala istana. Ini orang paling dalam-lamnya istana ini. Karena dia kepala istana. Untuk memberikan kasih dan sayangnya kepada siapa? Daniel. Waktu kau menjadi orang yang hidup menghormati Tuhan, kau gak perlu sibuk cari muka. Kau gak pernah sibuk jilat kanan kiri. Gak usah cari muka, karena kau sudah punya muka, amin. Orang yang cari muka itu yang mukanya belum jelas. Kalau kita mukanya sudah jelas, gak usah cari-cari muka, amin. Cari Tuhan. Waktu kau hidup menyenangkan Tuhan, Tuhan yang mengangkat dan menjamah hati kepala istana sehingga dia memberi kasih dan sayang kepada siapa? Daniel dan teman-temannya. Gak usah kita sibuk hal-hal yang lain. Waktu kau mengandalkan Tuhan, saya banyak mendengar orang anak-anak muda bersaksi, Bu, saya ini mau mendaftar ke kedokteran ini, katanya harus ada orang dalam bayar sekian puluh juta. Tapi saya berdoa, Bu, karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berpuasa, Bu. Waktu saya berdoa, saya berpuasa. Tiba-tiba dalam pengumuman, saya lulus. Padahal semua yang lulus itu pakai uang pelicin sama orang dalam. Tapi Tuhan membela saya. Siapa yang bisa menggerakkan hati orang-orang yang di atas yang punya keputusan, yang berhak mengambil keputusan? Hanya Tuhan. Bahkan Alkitab berkata hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Bahkan ketika engkau berkenan pada Tuhan, saudara, Alkitab berkata musuhmu pun akan didamaikan Tuhan dengan engkau. Itu janji firman Tuhan. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau
Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu ini kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga apa? Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja karena nggak taat. Lalu apa jawabnya Daniel? Saudara baca bersama. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 10 hari cuma makan sayur dan air putih. Yang lain makan daging. Boleh dicoba ini untuk menurunkan berat badan. Ya, untuk lebih sehat. Anak-anak muda sekarang, tubuhmu itu bait Allah loh. Daniel, mereka masih muda. Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi mereka tahu tubuhnya adalah bait Allah. Mereka nggak mau tubuhnya mereka sakit karena salah makan. Anak-anak sekarang, ya tiap hari minum boba, tiap hari minum apa itu segala macam itu yang bergula-gula. Maaf ya, sekarang ini rumah sakit dipenuhi oleh anak-anak muda, umur belasan sampai 20-an. Diabetes, ya gagal ginjal. Ponakan saya umur 21 tahun. Tiba-tiba tidak bisa bangun pagi, kena stroke. 2 kali operasi otak, dibuka otaknya sampai sekarang lumpuh. Kenapa? Makanannya yang manis-manis semua dia makan. Hati-hati ya, kalau kau punya hikmat Tuhan, kau tahu menjaga tubuhmu, amin. Jangan banyak makan yang bergula. Sekarang itu kalian makannya ya makanan-makanan cepat saji, yang bertepung, yang pakai bumbu-bumbu segala macam. Ingat, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang anak-anak muda seumur kalian itu sudah kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi. Hati-hati loh. Ya, perjalananmu itu masih panjang. Firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Jaga mulutmu. Jangan sembarangan makan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka cuma minta sayur dan air putih. Selama 10 hari dia bilang coba bandingkan. Kita baca dikatakan di sana, disuruh bikin percobaan. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Lalu apa? Ayat 14. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata apa? Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kok malah jadi gemuk ya? Padahal cuma makan sayur sama minum air loh. Maksudnya segar kali ya. Tapi ini bahasanya, ini interpretasi bahasa Indonesia ini ya. Lebih segar karena makan sayur sama minum air putih. Lalu ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu, baca dengan suara nyaring, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Siapa yang mau dikasih Tuhan kepintaran seperti itu? Saya mau bersaksi ya, kalau Daniel kita sudah baca di Alkitab. Saya ini cuma anak muda dulu, lulusan dari kota kecil di Sulawesi, namanya Kota Poso. Kalian boleh cari itu di peta, mudah-mudahan ketemu. Ya, siapa yang pernah dengar Kota Poso? Ada ya, yang lain tidak pernah dengar? Kemana aja? Itu tempat saya dilahirkan. Saya tidak berpendidikan tinggi, ya. Saya lulusan SMA. Lalu ketika saya terima Yesus, saya terima hikmat Tuhan. Saya diubahkan. Secara manusia, bahkan ketika saya diusir dari keluarga saya tidak boleh bawa ijazah. Jadi ilmu yang selama ini saya dapat di sekolah, ternyata saya tidak bisa pakai untuk masa depan saya. Secara manusia semua jalan itu buntu. Tapi ketika saya temukan hikmat Tuhan, saya bergaul dengan firman Tuhan.
Yang pertama dirubah itu cara saya berpikir. Dulu apa yang merupakan keuntungan sekarang bagiku kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih berguna. Firman Tuhan memampukan kita punya hikmat. Hari ini apa yang terjadi? Saya masih tetap tidak punya ijazah karena ijazahnya tahan sama papi saya dulu. Dan hari ini saya melihat bagaimana Tuhan berperkara. Kalau hari ini saya bisa diundang berkhotbah di Jakarta, di perusahaan-perusahaan besar, di depan orang-orang yang lulusan luar negeri, di depan dokter-dokter, di depan pejabat-pejabat. Saya mau tanya, apakah karena saya pinter? Apakah karena saya lulusan kumlot dari luar negeri? Lalu kenapa saya bisa menyatakan semua hikmat Tuhan? Itu karena saya punya firman dalam hati saya. Dan kalau kalian tuh punya firman Tuhan, kalian tuh punya hikmat yang luar biasa loh. Makanya mulai sekarang bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi berkata-kata sembarangan dengan mulutku. Aku mau pakai mulutku ini untuk memperkatakan firman dan hikmat Tuhan. Amin. Dan hari ini saya melihat saudara, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil. Saya pernah berkhotbah di satu kantor di Jakarta. Ada seorang bapak datang saudara, dia menghampiri saya. Lalu dia bilang begini, Bu, saya mau ngomong sesuatu sama ibu. Saya ini orang pintar, Bu. Saya ini lulusan, saya ini master dari negara ini, saya ambil ini lagi di Amerika, saya ambil ini di Australia, saya ambil ini di Jerman. Pokoknya titelnya berjejer-jejer dan semua luar negeri. Dan ibu tahu, saya ini orang yang paling susah untuk menerima khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Karena itu cuma masuk di logika saya. Saya tidak percaya, setiap kali saya dengar khotbah ini, nggak masuk akal. Begini, saya tentang. Tapi ketika saya dengar khotbah ibu tuh nggak masuk di sini saya, tapi menusuk sampai ke sini. Saya nggak bisa protes, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya bilang sama dia, Bapak tahu kenapa? Karena hikmat Tuhan yang sedang saya sampaikan. Itu yang Rasul Paulus berkata, karena kami ini berbicara bukan dengan hikmat manusia, tapi kami berbicara dengan hikmat Tuhan. Dan kalau kau punya hikmat Tuhan, engkau itu menjadi berharga. Saya juga pernah mendengar kesaksian dari salah satu pendoa saudara. Dia itu cuma pendoa di gereja. Dia takut Tuhan, dia tiap hari baca Alkitab. Di kantornya itu dia tadinya kerja di bagian lab, ya, penelitian. Dan kantor itu punya ribuan karyawan. Secara manusia dia nggak mungkin diangkat menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tempat dia bekerja. Mungkin dia bisa diangkat menjadi kepala lab karena dia itu bertugas di lab. Tiba-tiba kepala kantor tuh panggil dia dan bilang begini, Pak, maaf ya, Bapak mau nggak saya kasih satu jabatan baru? Dia tanya, apa ya Pak? Saya mengangkat Bapak jadi kepala personalia yang membawahi sekitar 3.000 pegawai. Dia kaget dan dia syok. Loh Pak, tapi kan saya ini di bagian lab. Kenapa Bapak mempercayakan itu? Saya melihat Bapak orangnya beda. Karena engkau punya hikmat. Dan yang katakan itu bukan orang Kristen. Kenapa? Karena Bapak ini seorang pendoa dan dia tiap hari bergaul dengan firman. Saya yakin saudara, kalau kita penuh dengan firman, kau ketemu teman, kau bisa nasihati, kau ketemu orang yang keluar dari mulutmu itu. Apakah Bapak ini dinilai dari apa? Ya karena ada hikmat Tuhan dalam dirinya. Cara berkatanya berbeda, perilakunya juga berbeda. Dan dia diangkat menjadi kepala personal ya yang membawahi 3.000-an pegawai. Saya bilang, wow Pak luar biasa. Iya Bu, itu semua karena hikmat Tuhan dalam diri saya. Dan kita lihat di sini akhirnya saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka dicobai. Dikatakan di sana ya mereka itu lebih baik ya dan kelihatan lebih segar daripada semua, ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian berbagai-bagai hikmat ya. Ayat yang ke-18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka apa? Dibawalah mereka ke pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19 baca bersama. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja
dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Wow, enggak? Saudara nangkep dengan apa yang kita baca ini? Jangan duduk di gereja tapi otaknya di luar ya. Abis ini makan apa ya? Ini kisahnya wow banget loh. Ini bukan dongeng loh. Ini kisah sungguh-sungguh terjadi. Dan didapati mereka ternyata punya hikmat dan pengertian. Mereka lebih cerdas berapa kali lipat? Wow, 10 kali lipat. Dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Orang-orang terpilih yang ada di Babel. Saudara, kalau kau punya hikmat Tuhan, maka kau akan menjadi orang yang punya kecerdasan, hikmat yang melebihi orang lain dan dikatakan 10 kali lipat. Yang terakhir kita baca Amsal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Kita baca semua dengan suara yang keras dan setelah ini kita sama-sama berdoa. Amsal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Baca bersama 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Ayat 12. Jikalau engkau menjadi bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Dikatakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Siapa yang mau belajar hidup takut akan Tuhan? Kita semua mau belajar ya. Bagaimana hidup takut Tuhan? Jauhi dosa, bertobat, hormati Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus, itulah pengertian. Kita mau berkata hari ini, Tuhan kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Supaya hikmat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami mau selalu terhubung dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau. Kita bangkit berdiri bersama. Mari bawa masa mudamu kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi terhubung. Ya bilang kita mau Tuhan, kami mau Tuhan. Untuk selalu terhubung dengan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau sumber hikmat kami. Terima kasih Bapa.